datang di podcast Sisi, bincang asik tentang sosiologi. Nah, di podcast ini kita bakal membicarakan tentang pendekatan hukum dalam pemberantasan korupsi. Nah, di sini udah ada Mbak Nabila Jeff yang jadi narasumber kita. Halo Mbak Nabila. Halo. Gimana nih kabarnya Mbak? Sehat-sehat, alhamdulillah. Nah, ini kan dengar-dengar Mbak Nabila itu bergabung di organisasi FLAG ya. Mungkin boleh dijelasin dulu Mbak, FLAG itu apa sih? Katanya berada di bawah naungan KPK gitu ya. Oke, FLAG ya. FLAG itu sebenarnya singkatan dari Future Leader for Anti-Corruption. Nah, berisikan anak-anak muda yang sebenarnya menyuarakan pendidikan mengenai anti korupsi. Jadi kita cenderung fokus pada penanaman pendidikan-pendidikan, kemudian penanaman nilai, kemudian penanaman literasi mengenai hal-hal yang masuk pada kategori korupsi kayak gitu. Nah, pendidikan dari FLAG juga sebenarnya didasari dari binaan dan juga materi dari KPK. Bisa dibilang memang di bawah naungannya KPK, tapi tidak terikat secara organisasi. Jadi tidak ada dalam struktural KPK seperti itu. Jadi lebih kayak volunteer mungkin ya, volunteernya KPK seperti itu. Lanjut ke pertanyaannya Mbak. Pengertian korupsi sendiri itu kan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, kalau menurut Mbak Nabila sendiri, pengertian korupsi itu seperti apa? Korupsi itu sebenarnya lebih pada suatu tindakan ya. Jadi suatu tindakan dari pribadi ataupun kelompok yang dia itu memiliki beberapa aspek, mencangkup penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan, kemudian yang pasti dia mengakibatkan kerugian pada pihak lain, kemudian ada aspek untuk memenuhi keuntungan kepada pribadi ataupun kelompok, kemudian yang pasti korupsi itu pelanggaran hukum, pelanggaran secara hukum. Jadi korupsi itu pada dasarnya suatu tindakan yang dilakukan oleh perseorangan bisa, kelompok bisa, yang itu memanfaatkan kewenangan ataupun fasilitas yang dia punya yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Sekarang kan banyak sekali kejadian korupsi ya di Indonesia, kayak misalnya itu korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Pertanian yang Pak Limpo, terus ada mantan Menkominfo. Tanggapan Mbak sendiri itu tentang keadaan korupsi di Indonesia sekarang itu bagaimana ya? Kalau apa yang terjadi di Indonesia sekarang, kita juga perlu memperhatikan. Kalau menurutku secara pribadi ya, selain kita fokus pada jumlah kasus, fokus pada kasusnya itu seperti apa, kita seharusnya melihat kasusnya itu sebenarnya terjadi melalui peluang yang mana. Seringkali anak muda itu fokusnya hanya pada pelaku, hanya pada hukuman yang diberikan, udah biasanya hanya di situ aja. Tapi nggak meneliti secara mendasar sebenarnya kesempatan itu mereka dapatkan dari mana sih? Yang pasti kan mereka dapatkan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, kalau kita bisa menganalisa kebijakan-kebijakan mana yang berpotensi menimbulkan korupsi, seharusnya kita bisa membuat kalau di jurusan administrasi negara itu biasanya mereka bisa buat policy brief. Policy brief itu kayak kritikan terhadap suatu kebijakan yang dia berlandaskan pada akademik gitu. Jadi poin-poinnya dia punya landasan surveinya, dia punya landasan teorinya, kemudian landasan secara dampak terhadap lapangannya seperti apa, itu biasanya ada. Karena kalau kita terlalu fokus pada jumlah kasus dan juga pada hukuman yang diberikan, which mean buat sekarang kurasa di Indonesia sendiri belum terlalu ini ya, penerapannya belum bisa secara masif gitu. Aku pernah diskusi dengan pejabat KPK, di mana KPK itu per sekarang itu secara menyeluruh kasus korupsi yang terjadi di seluruh Indonesia itu belum bisa mencapai angka 10% yang bisa ditindak secara pidana oleh KPK. Kalau yang masuk pada radarnya KPK, jadi ada yang sudah tertindak, ada yang belum ya.
Nah, yang masuk pada radarnya KPK itu tidak sampai 30%. Artinya masih sangat terbatas kemampuannya. Kritiknya adalah ya gimana korupsinya mau selesai kalau kita selalu memberikan kesempatan. Jadi menurutku yang seharusnya diperbaiki ya landasannya dulu. Kebijakan kita seharusnya lebih diperketat. Menurut Mbak ini penegakan hukum korupsi itu sudah secara tegas ditegakkan atau enggak? Seperti yang aku sebutin tadi, tindak pidana korupsi yang bisa ditindak oleh KPK per sekarang itu belum sampai 10%. Itu meskipun aku ngobrolnya sekitar tahun 2020, tapi aku yakin per sekarang pun sama aja. Orang yang ada di KPK itu tidak semuanya bersih. Secara penegakan hukumnya, aku bukan beridentitas sebagai anak hukum ya, tapi bahkan juga ada anak-anak hukumnya, dan hukum di Indonesia tuh secara menyeluruh memang masih banyak yang harus diperbaiki karena banyak yang hukum di Indonesia itu masih mengambil hukum yang diterapkan pada masa kolonial Belanda. Nah, update yang sekarang masih banyak yang belum diproses lah di dalam hukum, yang hukum pun itu kita sekarang berpegang pada pejabat publik yang menetapkan kan pejabat publik, sehingga sangat rawan lah kalau kita sudah bisa memperbaiki secara konstruknya, mungkin kita bisa memperbaiki secara hukumnya. Kalau buat sekarang tak rasa masih banyak yang perlu diperbaiki lah kalau dari penegakan hukum di Indonesia sendiri. Balik lagi nih Mbak, tadi kan Mbak Nabila sempat bahas kasus korupsi itu bisa terjadi di mana saja, utamanya itu di lingkup kerja gitu. Nah, kalau menurut Mbak Nabila sendiri, cara untuk mencegah diri di lingkup kerja itu untuk tidak terjerumus ke kasus korupsi itu bisa dilakukan dengan hal seperti apa? Satu yang pasti meliterasi diri. Jadi kita harus paham dulu aspek-aspek yang masuk pada korupsi itu apa. Kalau kita sudah paham secara logika dan juga mental, kita sudah paham korupsi seperti apa, kita bisa membedakan ketika misalkan kita di dalam satu lingkup pekerjaan, kemudian kita punya tanggung jawab apa aja. Hal yang menjadi tanggung jawab kita itu nggak boleh sampai terlewatkan. Kalau misalkan kita melakukan tanggung jawab kita dengan asal-asalan, itu sudah masuk pada tindak pidana korupsi kan. Misalkan kita tugas nyontek, itu korupsi loh. Korupsi karena kita korupsi nilai kan, berarti telat itu juga korupsi waktu. Jadi kita harus paham dulu benar-benar apa aja tindakan yang termasuk pada korupsi. Kalau kita sudah paham, kita bisa memilah hal-hal yang berpotensi menjerumuskan kita dan enggak. Nah, kita bisa memilah sendiri kemudian hal-hal yang mau kita lakukan dan enggak kayak gitu. Kalau untuk mentameng diri supaya enggak terjebak seperti itu, ya lakukan hal-hal yang pada batasan kita aja sih. Jangan sampai kita terlalu terbawa arus dengan pihak lain yang ada dalam lingkup kerja kita, sampai-sampai kita misalkan hati-hati, bisa jadi kita dimanfaatkan juga, bisa jadi kita terseret kayak gitu. Jadi harus benar-benar kita paham tanggung jawab kita apa, hal-hal yang menjadi skop kerja kita apa. Jadi kita punya otoritas terhadap skop kerja kita kayak gitu. Jangan sampai diutik-utik sama orang lain juga, jangan sampai kita juga terbawa arus dengan skop kerjanya orang lain. Seperti itu sih kalau agar tingkat korupsi di Indonesia itu berkurang lah, bukan menghilang. Kayaknya kalau menghilang itu nggak bisa ya Mbak ya. Jadi kalau kurang. Udah aku bahas sedikit tadi. Kalau menurutku diperbaikinya mulai dari kebijakannya dulu aja. Pelan aja. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dulu deh. Kalau nasional mungkin sulit ya, karena kan harus mencakup banyak wilayah. Tapi kebijakan dari tiap-tiap daerah lah minimal. Itu seharusnya lebih diperketat. Aku sebenarnya sangat menyayangkan KPK itu cuma ada kantor pusatnya di pusat aja, di ibu kota aja. Seharusnya KPK itu ada di tiap-tiap wilayah. Karena pengawasan itu harus ada pihak ketiga. Meskipun kita punya legislatif, kadang legislatif sama eksekutifnya terlalu harmonis mereka. Jadi harus ada pihak lain yang mengawasi. Nah, aku tuh berharapnya sistem kita tuh punya sistem pengawasan yang ketiga. Jadi
pengawasan secara kebijakan itu seharusnya lebih teliti. Seharusnya KPK itu bisa masuk pada ranah-ranah, bukan secara kelembagaan KPK, maksudnya bahkan dalam kebijakan publik daerah aja seharusnya kita tuh bisa masuk, karena ada namanya frasa keterbukaan informasi itu kepada publik. Jadi seharusnya kita juga memperhatikan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah juga mendengarkan bagaimana pendapat dari masyarakat. Jadi akan terbentuk sistem saling mengawasi gitu loh. Ya, Jadi masyarakat mengawasi pemerintah mengawasi masyarakat kayak gitu. Kalau seperti itu tak rasa bisa lebih harmonis, meskipun bakal susah banget. Tapi ada beberapa daerah di Indonesia sebenarnya yang udah bisa menerapkan itu. Sistem keterbukaan itu lebih diterapkan itu ada di beberapa daerah. Cuman belum merata semua lah. Jember tuh belum lah, kalau aku bilang masih banyak aspek yang belum terpenuhi lah dalam keterbukaan informasi itu. Soalnya masih banyak informasi-informasi yang nggak ada di websitenya Pemkab tuh nggak ada. Seharusnya semua kebijakan meskipun yang sedang diproses, yang belum ditetapkan sebagai kebijakan, itu sebenarnya bisa diakses harusnya. Dan tadi kan inti dari solusinya itu ke Pengawasan. Iya, pengawasannya. Tapi balik lagi kan Mbak, ya biasanya melakukan itu. Iya nggak sih? Makanya perlu ada namanya semacam kepekaan dari masyarakat gitu loh. Nah, gimana caranya masyarakat peka? Ya kita seharusnya yang menanamkan itu kepada masyarakat. Ya berarti perlu pendidikan anti korupsi itu ya. Betul. Jadi kalau dulu flag hanya mencangkup pada pendidikan anak yang itu melalui wilayah sekolah, seharusnya kita bisa lebih meluas lagi. Seharusnya kita bisa masuk ke masyarakat, sosialisasi ke masyarakat. Kita kan punya banyak akses ke masyarakat sebenarnya, tapi kita belum benar-benar memanfaatkan akses itu untuk menanamkan apa sih dampak terjadinya korupsi ini kayak gitu. Jadi kita bikin semuanya itu seakan-akan saling curiga aja. Jadi pendidikan yang harus ditanamkan di masyarakat itu jangan kamu percaya pada orang lain, jangan kamu percaya pada pejabat publik. Supaya apa? Supaya dengan kecurigaan itu kamu lebih mengawasi. Dari pejabat publik, jangan kamu terlalu percaya pada vendor misalkan, pada tender misalkan. Supaya apa? Supaya pejabat publik ini mengawasi kinerja dari tender ini. Sebenarnya kayak gitu. Jadi akan terjadi siklus yang ini membuat saling mengawasi gitu loh. Jadi nggak terjadi misalkan proyek pembangunan daerah dikasih ke saudaranya sendiri kayak gitu. Jadi bakal banyak bentuk protes. Sebenarnya aku sangat suka ketika di Indonesia tuh banyak bentuk protes dari masyarakat. Oh berarti ada sistem pengawasan dari masyarakat. Justru kita nggak boleh malah sensitif dengan apa sih mereka udah dibangunin ini, udah dibuatin ini, udah dibikinin sistem kayak gini kok masih protes-protes aja sama pemerintahnya, kok nggak bisa mendukung pemerintahnya. Kita harusnya nggak boleh mendukung pemerintah, kita harusnya mengawasi. Bentuk dukungannya itu dalam bentuk mengawasi. Kalau kita justru terlalu percaya, ya kita akan terlena gitu loh sebenarnya. Kayak gitu sih. Kalau aku sangat sepakat ketika kita saling curiga aja. Kalian boleh curiga sama aku, jangan-jangan aku di sini sebenarnya menanamkan nilai yang salah ke kalian. Kalian boleh curiga kayak gitu. Kalau kalian curiga kan akhirnya kalian cross check. Iya, nah yang aku sampaikan benar atau enggak. Kemudian kalian bisa cross check kalau ke pemerintah ini sudah benar atau belum, sudah tepat atau belum. Jadi kita punya sisi saling mengawasi loh. Tak rasa itu dimulainya bisa mungkin berkurang lah angka korupsi di Indonesia. Ya, semoga nanti pemerintah bisa memperhatikan lagi dalam bidang pendidikan biar ada pendidikan anti korupsi. Jadi minimal lah bisa berkurang tingkat anti korupsi. Kalau perlu ada mata pelajarannya itu. Harusnya bisa loh masuk ke SD, SMP, SMA kalau pendidikan anti korupsi itu. Biasanya cuma diajarkan pas MPLS gitu-gitu aja sih kalau anti korupsi. Akhirnya kan
cuma dalam bentuk sosialisasi. Iya. Padahal sebenarnya pendidikan anti korupsi itu ada loh di pelajaran pelajaran kan pernah ada pelajaran bimbingan konseling nggak sih? Ada. Itu seharusnya itu dalam modulnya tuh sebenarnya ada loh pendidikan untuk anti korupsinya. Tapi Lebih sering jam kos ya. lebih sering jam kos ya. Iya. Nah kayak gitulah penerapan pendidikan yang seperti itu lah yang mungkin Itu kita dia butuhkan. korupsi lagi ya. Iya. Korupsinya nggak ngajar. Iya. Korupsi gaji sudah. Iya. Ya kurang lebih begitu. Yang terakhir nih Mbak, pesan dari Mbak Nabila untuk Indonesia itu biar kasus korupsinya ini berkurang. Kalau pesan sebenarnya aku merasa aku bukan siapa-siapa ya untuk berpesan karena aku sendiri mungkin masih banyak lah melakukan tindak korupsi yang ya korupsi terhadap diriku sendiri, korupsi terhadap orang lain yang mungkin di lingkungan aku. Cuma ketika kita sudah bisa memahami korupsi itu seperti apa, secara refleks dalam logika kita biasanya akan ada penolakan. Jadi sebenarnya aku tadi udah merasa bersalah dan di sini agak telat. Tapi ternyata masih belum ya. Iya. Jadi aku agak lega. Aku tadi panik, wah telat aku gini. Karena itu salah satu bentuk korupsi gitu. Jadi aku coba untuk kita semua yang mungkin sudah bisa mengakses pendidikan lebih mudah, sudah bisa kita sekarang masuk di kampus, berarti kan kita punya akses lebih mudah ya untuk mengakses pendidikan. Manfaatkan akses pendidikan itu untuk meliterasi diri, untuk benar-benar kita bisa memahami aspek-aspek kehidupan itu secara lebih baik. Tentunya pada pendidikan korupsi itu seperti apa supaya kita bisa membentengi diri. Jangan lupa kalau kita sudah merugikan diri sendiri dan orang lain, akan ada kehancuran di masa depan. Tak rasa banyaklah sudah terjadi di Indonesia bukti-bukti kehancuran yang terjadi karena korupsi itu sendiri gitu. Itu sih, jadi tolong diliterasi dirinya sendiri. Ya, itu saja podcast dari kami. Terima kasih Mbak Nabila sudah bersedia untuk menjadi narasumber kami. Terima kasih sudah mengundang saya Belajar belajar banyak banget apa ya berantasan korupsi melalui apa tadi dari pendidik. flag Ya, jadi flag itu sangat semoga kedepannya itu bisa aktif kembali lah gitu ya. Soalnya sangat disayangkan Sangat sekali. disayangkan. kalau kita bentuk Ya kalau enggak nanti kita bentuk ya dari flag unet. Oke. Ya, itu saja dari kami. Terima kasih. Thank you. Dadah.